balik modal nggak ketika endorse Mama Gigi? Welcome back again with me, Elin dari Onsite. Dan ini sudah di episode kelima BBF Built by Female. Kali ini backgroundnya agak berbeda ya, karena lagi main-main study tour di kantornya Mam Uu. Halo. Nih kalau yang nonton Moms pasti udah tahu lah ini siapa ya kan. Mam Uu adalah mama-mama segala mama-mama. Aduh, mama-mamanya bayi online nih. Oke, by the way, congrats for the new office. And Thank you. Ini due date-nya Agustus nggak sih? Iya, Agustus. Wow, lancar-lancar. Terima kasih. Oke, sebelum kita masuk ke topik serius, main game dulu ya. Oke. Ini Mencairkan gamenya- suasana nih. Iya benar-benar, biar kita build chemistry. Oke. Ini gamenya kayak never have I ever, pernah nggak pernah. Jadi nanti aku ada 3 pertanyaan, Ya. terus pakai ini. Kalau jawabnya pernah, tunjukin pernah ke kamera. Kalau nggak pernah, tinggal dibalik gini aja. Oke. Oke, siap? Siap. Oke, pertanyaan pertama. Pernah nggak pernah bohongin anak demi kebaikan? White lies. Serius? Nggak pernah. Nggak percaya. Nggak mungkin. Nggak pernah. Nggak mungkin. Nggak pernah. Nggak Selalu mungkin. dari awal sih selalu ngomongin ya apa adanya, jelek-jelek, oke gitu. Wow, kalau misal anaknya ada kayak, mami, aku mau beli ini gitu. Enggak ya enggak. Jadi sebutin alasannya apa. Misal karena kamu udah punya banyak mainan, enggak. Atau misal bulan ini pengeluaran mami lagi banyak banget ya, cerita aja, ngomong aja sih. Wow, nice. Gitu. Oke. Kalau ke suami pernah nggak ya? Suami juga nggak pernah. Wah, gils. Oke. Nice. Kita sih tipikal yang lebih baik berantem, bertengkar, dar tapi selesai clear gitu. Oke. Kecuali Ya, mungkin kalau ini kali ya, mau kasih surprise buat Oh, birthday. Nah, itu lain cerita nih. Itu nggak dihitung lah ya. Oke. Mungkin next bisa kasih tips untuk relationship kali ya, gimana supaya bisa jujur terus itu. Oke, pertanyaan kedua. Pernah nggak pernah iseng-iseng cobain snack baby terus ternyata doyan pol? Oh, pernah. Bener. Itu kayaknya emang selalu sih. Selalu. Snacknya kita rata-rata di rumah udah pada snack baby semua. Karena Emang enak sih. dan snack baby kan lebih nggak banyak micin Iya. itu. Aku juga doyan yang itu loh, biskuit Milna yang bulat itu loh. Nah. Oke, last question. Pernah nggak pernah nangis sendirian sembunyi di toilet dan Pak Su juga nggak tahu? Pernah, bukan pernah lagi, sering ya. Ini gara-gara apa tuh? Mak-mak pasti relate nih kayaknya. Boleh diceritain nggak gara-gara apa? Ya Salah kadang satunya. apa ya, kadang capek kan. Maksudnya kayak kalau capek di kerjaan mungkin lebih ke anak-anak ya. Kadang ngurus anak-anak tuh kan kayak hari ini lah contohnya. Tiba-tiba tadi ya ada aja gitu, tiba-tiba makan, godain, gelas dilempar kayak gitu kan, maksudnya udah rasanya kayak gitu. Jadi kadang kalau sebel, jengkel, udah kayak jedok banget ya, mau gimana lagi, nangis di kamar mandi gitu. Oke, baik, udah selesai gamenya. Oke. Nah, kalau selama lagi hamil nih atau lagi menyusui gitu, pernah kayak mental breakdown juga nggak? Kalau nyusuin, jujur aku tuh suka banget menyusui gitu. Tapi mungkin lebih kemarin di kelahiran anak kedua, itu ngerasa kayak tiba-tiba kan banyak job yang di take over sama si Jojo. Karena anak aku yang kedua kan juga habis lahiran langsung operasi kan. Jadi aku fokus ke sana. Nah di situ aku ngerasa kayak tiba-tiba diri aku nih useless, aku nggak berguna gitu. Banyak pengambilan keputusan di perusahaan aku nggak dilibatin gitu. Tahu-tahu udah kok begini, ada perubahan begini. Nah itu aku ngerasa kayak kok aku nih kayak nggak bisa berguna lagi ya gitu. Kalau di kehamilan ketiga ini ya karena kehamilan ketiga ini kebobolan, nggak direncanakan gitu ya. Jadi ya itu sedih sih. Awal-awal tuh nangis banget kayak nggak bisa nerima ya. Aku nggak bisa nerima karena aku masih banyak plan ke depan yang pengen dilakuin. Terus tiba-tiba aku juga hamilnya teler kan, muntah-muntah mual gitu. Jadi kayak aduh gitu. Tapi sekarang sih udah lebih ya oke lah. Gitu. I see. Lah terus ini kok bisa tiba-tiba muncul ide bikin Mamung gitu? Bukan dari based on personal experience atau apa gitu? Ya sebetulnya dari pengalaman pribadi, itu dari anak pertama aku. Karena anak pertama aku kan dulu tuh ASIku banyak banget, tapi anakku tuh berat badannya susah. Terus anak aku juga anak alergi. Dan dulu pertama kali nyusuin 2018 nggak ngerti apa-apa kan tentang menyusui, edukasinya gimana. Bahkan sebetulnya nggak sempat kepikiran mau kasih ASI. Maunya ya udah dah formula aja deh ya kayak gitu. Pokok udah sejalannya aja gitu. Nah ternyata ya itu tadi ketemu sama pihak rumah sakit yang edukasi, terus
semakin kayak oh ASI tuh kayak begini, semakin belajar penasaran kan, kepo, penasaran belajar kok luar biasa ya gitu. Akhirnya malah kecemplung itu. Oke. Terus selain dari personal experience tuh kayak kok bisa akhirnya yakin banget nih kayak ini berarti awalnya kan bikin-bikin sendiri gitu ya bener. Kok akhirnya yakin kayak ini kayaknya bagus nih kalau misal ini di go public bisa untuk membantu mama-mama lain yang di luar. Oke. Karena kan itu tadi ya dari pengalaman pribadi, terus aku tuh iseng sharing di Instagram dulunya. Terus ternyata dari Instagram itu banyak ketemu sama ibu-ibu yang awalnya tuh nggak kenal sama sekali gitu. Mereka siapa, mereka dari mana itu kita nggak tahu gitu. Dari DM-an IG, WA-an sampai subuh-subuh. Nah dari situ tuh ketemu gitu, ternyata banyak ya ibu-ibu tuh yang punya problem sama kayak kita gitu, sama kayak aku gitu. Nah dari situ akhirnya aku sharing, mereka konsumsi Mam Uung, kok ternyata membuahkan hasil nih gitu. Nah dari situ akhirnya kita kayak percaya, oh ya ini produk bukan sembarang produk, karena memang dulu kan orang taunya ASI booster tuh pakai daun katuk, pakai daun torbangun yang kayak gitulah. Nah kita tuh jadi pelopor pertama yang pakai daun kelor, dimana waktu itu memang orang masih kayak, hah kok pakai daun kelor gitu, tapi ternyata kan daun kelor sendiri tuh gizinya bagus banget gitu, dan kita jadi yang pertama di situ. Terus kita juga punya ini ya, karena awal mulanya juga aku sharing pribadi kan sama mereka, terus kita akhirnya bikin konsultasi ke mereka gratis gitu sampai dari hari tim ini ya, ada sampai kan? hari ini ada gitu. Nah dari situ ya jadi banyak ketemu ibu-ibu yang akhirnya percaya gitu, dan udah merasakan, udah buktiin, oh ternyata memang pakai Mam Uung tuh banyak kayak yang anaknya dulu prematur, susah naik BB, terus misal ibunya juga banyak yang depresi, mereka kenal sama kita, mereka konsumsi ASI booster, mereka tuh lebih terbantu kayak gitu. That's cool. Itu butuh proses berapa lama ya? Mulai dari pasti research dulu kan ya, market research, R&D, apalagi ini kan berhubungan dengan sesuatu yang dikonsumsi nih, bisa kayak entah itu ada side effects lah atau allergic reaction, itu butuh proses berapa lama sampai akhirnya ke titik settle di hari ini gitu. Oke, jadi sebetulnya di awal mula kali Mam Uung itu, kan aku coba di aku sendiri. Semua produknya Mam Uung tuh aku pakai sendiri. Memang aku pakai, keluarga aku pakai gitu. Nah, jadi karena aku pakai sendiri, awal mulanya tuh sebetulnya ya nggak sampai kepikiran, oh ya ini bakal alergi atau bakal gimana-gimana tuh awal mulanya tuh betul-betul nggak. Jadi ya karena aku pakai, itu kan isinya cuma daun kelor doang. Jadi daun kelor yang diekstraksi, jadi nggak ada macem-macemnya lah. Terus aku udah baca-baca juga di jurnal, memang daun kelor tuh nggak ada alerginya gitu. Bahkan kan kita pun Indonesia ekspor keluar kan buat perbaikan anak-anak gizi gitu, perbaikan gizi mereka di sana gitu. Jadi ya udah aku coba aja gitu, aku share. Nah dari situ karena ternyata oh ya kok banyak yang cocok, banyak yang oke. Nah tapi kan kita nggak boleh berhenti di situ aja ya. Terus akhirnya kita new formula lagi lah, upgrade formulanya. Nah dari situ baru kita kayak bikin, itu kurang lebih setiap produk tuh biasanya hampir 1,5 sampai 2 tahun. Gitu. Karena kalau nggak bagus, aku nggak akan ngeluarin. Karena kan gini, balik lagi, aku juga pakai, aku juga minum, anak aku minum gitu kan, lewat ASI semua gitu. Jadi kalau aku sendiri aja nggak pede dengan produk aku nggak mau pakai produk aku, ngapain itu dikeluarin gitu. Jadi memang kita lumayan bawel sih kalau di R&D itu ya, itu biasanya 1,5 sampai 2 tahun. Oke. Kalau semisal dari produknya mantap itu kan 1 sampai 1,5 tahun, 2 tahun itu tadi. Kalau sampai tahap untuk memarketingkan dan sampai hari ini udah bahkan sampai dapat award ya kan, waktu itu Brand Choice Award 2021 nih. Itu prosesnya berapa lama tuh? Sebetulnya ya itu makanya kita juga ya itu berkat Tuhan juga ya, memang prosesnya sih lebih cepet gitu, karena ya mungkin dari produk kan kita udah mateng, udah lebih oke, terus habis itu dari tim juga udah lebih siap, jadi ya akhirnya ngikutin gitu. Dan ibu-ibu kan juga karena servisnya kita ada juga, kan kita gini nih, kita bikin produk nggak cuma sekedar jualan produk gitu, bahkan kita tuh lebih banyak dari timnya kita itu kita nggak pernah berjualan. Jadi kita bikin fasilitas kayak konsultasi gratis, ada webinarnya gratis, terus ada roadshow gratis, kayak gitu kan, semua tuh acara-acara gratis. Nah dari situ akhirnya kebangun tuh kepercayaan dari mama-mamahnya, akhirnya mereka pun juga mau mencoba. Nah ketika mereka mencoba, mereka cocok, ya dari mulut ke mulut gitu. Jadinya makanya ada percepatan lah di situ. Berarti justru malah nggak terlalu hard sell ya di awalnya ya, kita malah nge-servicein mereka dulu gitu ya.
Oke, ini hal baru yang aku pelajari. Biasanya di awal langsung promo kan gitu Bahkan mostly ya. kita tuh punya ini ya aturan tim konsulnya kita itu nggak boleh jualan. Jadi kalaupun misal ada orang mau konsul dari luar pakai produk lain selain produk kita itu nggak ada masalah. Gitu tetap dilayanin sama dan nggak boleh ujung-ujungnya kayak nanti pakai produk yang ini ya pakai itu nggak boleh. Gitu. Tapi ya tentunya nggak bisa cuma itu aja ya. Tetap produk kamu ya harus bagus, oke. Karena kan percuma banget servisnya bagus kalau produknya nggak bekerja juga hasilnya nol gitu. Jadi itu setara lah produk sama servis. Speaking of produk lain, apa nih pembedanya Mama Uung dengan brand-brand yang lain dan gimana cara mengkomunikasiin ke orang kalau kita ini beda gitu? Oke, sebetulnya kita kan selalu inovasi dan kita tuh lebih seringnya jadi yang pertama. Gitu. Jadi contohnya nih kayak Mam Uung ASI boosternya kita yang pertama pakai daun kelor. Kita yang menjadi sampai saat ini itu dari 2019 sampai sekarang 2024 ya. Kita satu-satunya yang punya kandungan protein hewani tertinggi. Gitu. Dimana itu penting banget sebetulnya untuk ibu menyusui gitu ya. Untuk dari ibu hamil juga bisa. Terus dari cookies, dari susu kita juga jadi yang pertama yang gluten free, egg free, dairy free, terus kita juga yang pertama less sugar. Jadi benar-benar memperhatikan kayak kebutuhan ibu nih apa sih gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar ya udahlah aku jualan yang penting enak tapi ternyata gulanya tinggi. Yang penting enak tapi ternyata anaknya alergi kayak gitu. Terus dari pompa pun sama, pompa, terus hands free breast pump, portable breast pump itu kita selalu inovasi terus. Bahkan kayak sekarang nih misal portable breast pump kita udah jadi market leader gitu ya. Tapi kita nggak berhenti di situ gitu loh. Kayak sekarang nih ada apa lagi sih yang bisa diinovasi, yang bisa diperbaiki supaya itu lebih memudahkan buat ibu-ibu nantinya tuh gimana gitu. Jadi ya intinya jangan terlalu berpuas diri gitu ya. Kalau misal udah oke, tapi harus tetap pikirin lagi nih gimana nih supaya lebih oke lagi. Contohnya kayak itu tadi aku bilang cookie. Cookie kita itu awalnya kan dulu udah ada bikin. Terus sekarang kita reformula gitu. Jadi kita bikin yang lebih tinggi kalsium, lebih tinggi zat besi yang memang dibutuhkan untuk ibu hamil sama ibu menyusui gitu. Jadi ada terus kayak upgrade kayak gitu. Update reformula dan lain-lain itu berdasarkan apa nih? Dari testimoni mereka kah atau kayak gimana? Ya karena kan jurnal penelitian itu juga makin berkembang ya sekarang. Kayak misalnya ibu menyusui, kayak dulu tuh gini, banyak ibu menyusui yang nggak ngerti ibu menyusui itu harus butuh kalsium. Taunya tuh butuh kalsium cuma pas saat hamil gitu. Nah ternyata kan ada penelitian terbaru ibu menyusui itu ternyata butuh kalsium banyak juga loh gitu. Nah jadi dari jurnal itu kita juga harus update ya, update ilmunya, update informasinya. Nah dari situ kita bikin yang lebih oke lagi gitu. Nah selain dari market juga kita lihat kebutuhan market apa. Cuma kan kadang mungkin nggak semua kebutuhan market tuh bisa relate sama produk kita gitu. Contohnya nih kayak market bilang, bikin dong tas ASI, bikin dong penutup menyusui. Tapi kan kita merasa itu nggak sejalan gitu loh sama produk kita gitu. Karena nggak harus ibu-ibu yang berhijab gitu itu bisa kok pakai hijabnya untuk menutupin ketika mau nyusuin. Nggak harus pakai apron menyusui gitu. Jadi kita itu benar-benar fokus bikin produk yang harus sejalan dengan visinya kita gitu. Apa tuh visinya? Visinya itu pingin mensupport ibu menyusui sampai lulus mengasihi 2 tahun. Oke, mantap. Dan berarti growth-nya Mama Uung ini dari word of mouth kan ya, dari mama ke mama yang lain. Apalagi moms itu punya behavior suka ikut-ikutan mama-mama yang lain nih. Benar. Nah, terus kemudian waktu mulai masuk ke dunia sosial media dan lain-lain itu growth-nya juga pesat banget dan bahkan bisa sampai menggait Mama Gigi dan Mama Nur SBA yang setauku harganya bisa sampai Rolls Royce. itu gimana tuh? Itu consideration-nya apa? Perhitungannya apa kok sampai akhirnya kayak let's do it, mau sama Mama Gigi? Oke, nah aku tuh lumayan bawel di situ ya sebetulnya. Waktu awal bilang juga pakai Mama Gigi, aku nggak langsung setuju. Aku perlu tahu dulu, aku perlu ngerti dulu Mama Gigi ini beneran ibu yang nyusuin atau enggak. Dia beneran menjalankan nggak sih gitu? Karena aku nggak mau cuma kayak sekedar ya udahlah BA, tapi dia sendiri nggak menjalankan, dia sendiri nggak ngerti gitu loh menjadi seorang ibu perjuangannya kayak gimana gitu. Sama juga kayak Mama Nur. Malah kalau di Mama Nur itu sebetulnya awalnya dia yang pakai dulu. Gitu. Mama Nur itu dia yang DM aku dulu tanya-tanya gitu. Aku tuh begini, ASI aku begini gitu. Nah, dari situ aku kayak ngeliat dia ini sosok muda loh. Sebetulnya kan dia punya anak tuh di umur tergolong muda banget ya gitu loh. Masih anak-anak seusia dia tuh masih pada seneng-seneng, happy-happy, menikmati masa muda. Tapi dia tuh udah memutuskan untuk jadi seorang ibu dan dia mau mengasihi. Itu menurut aku itu keren banget, luar biasa gitu. Jadi
Mama Gigi pun sama gitu. Kalau kita lihat kayak dia tuh sultan, dia punya segala hal yang dia mau tuh dia bisa beli, dia bisa pakai. Tapi kenapa sih dia tuh memilih ASI, memilih ngeribetin diri sendiri kan ibaratnya kayak gitu ya. ASI tuh ribet loh, ASI tuh begini kan pandangan di luar sana tuh begitu. Jadi ya itulah alasannya. Jadi kenapa bisa pilih Mama Gigi, bisa pilih Mama Nur, karena mereka tuh bisa sevisi sama perusahaan kita. Mereka bener-bener sosok yang nggak dipoles-poles, yang nggak dibuat-buat gitu. Jadi memang mereka tuh yang mengasihi anaknya, mereka sama perjuangannya kayak kita, sama kok nangis-nangisnya ketika ASInya nggak keluar, sama kok payudaranya bengkak. Intinya tuh sama semuanya gitu. Nah makanya aku pakai sosoknya Mama Gigi, Mama Nur di sini tuh pengen supaya orang-orang tuh paham gitu, sekelas Mama Gigi sama sekelas Mama Nur aja yang kayak gitu, mereka juga berjuang gitu loh, sama kok perjuangannya sama kayak kita gitu. Benar-benar. Lagian kalau misal benar-benar sama orang yang memang mengalami itu, jadi kalau sharing itu benar-benar dari hati gitu kan. Dan mereka tuh all in banget gitu, karena kan mereka juga konsumsi Mam Uung, mereka benar-benar konsumsi, bahkan mereka tuh akhirnya kayak sering temennya nanti lahiran atau apa, itu kadonya dikasih Mam Uung gitu. Kita nggak kirim loh, jadi mereka benar-benar check out sendiri. Mereka kirimin buat teman-temannya itu. Oke. Berarti mereka ya juga memang cinta ya sama produknya Mam Uung gitu. Makanya kenapa waktu kita ketemu pertama tuh langsung klik ya, langsung klik banget. Oke. Terus ketika udah bekerja sama nih sama Mama Gigi dan Mama Nur gitu, itu seberapa ngefeknya sih sama Mam Uung? Sebetulnya kalau ngefek secara langsung itu bukan ke sales ya mungkin ya, tapi lebih ke akhirnya orang tuh kayak tahu gitu loh, oh ternyata ini ada loh satu fasilitas gitu ya yang mensupport 24 jam dan itu gratis gitu. Karena kan gini, marketnya Mama Gigi, marketnya Mama Nur itu kan beda ya. Kadang ada yang kelas atas banget, kadang ada yang low banget kayak gitu. Nah yang justru kalau di middle up gitu ya, itu gampang banget buat edukasi. Tapi kalau di middle low itu lebih susah karena masih banyak banget mitos, masih banyak banget hal-hal yang bertebaran di luar sana. Nah dengan adanya mereka mengenal Mam Uung, mereka mengenal sosok Mama Gigi, Mama Nur, mereka mengenal Mam Uung. Akhirnya kan harapan kita tuh ini loh, edukasi menyusuinya tuh bisa tersampaikan ke mereka juga. Ketika mereka lebih ngerti menyusui gimana, harapan kita tuh nanti ke depannya tuh makin menyebar lagi. Jadi nggak ada tuh ibu-ibu lagi yang kemakan mitos menyusui itu begini, anak ASI itu begini, kalau ibunya begini tuh berarti artinya begini, kayak gitu. Jadi sales itu sebetulnya karena itunya tadi apa ya, awareness-nya market itu meningkat gitu ya, akhirnya sales-nya tuh jadi ngikutin. Iya, kayak gitu. Kira-kira aku yakin ini nggak cuma aku yang penasaran sih. Balik modal nggak ketika endorse Mama Gigi atau Mama Nur? Aduh, kalau menurut kamu gimana nih? Nggak tahu. Ya, puji Tuhan balik modal. Berapa lama balik modal ya? Waduh, kalau itu nggak enak ya. Oke, skip. Ya, karena itu tadi ya, kan kita itu sebetulnya gini, kalau part of branding itu kita tuh, itu adalah cost buat brandingnya gitu ya. Balik, ya orang pasti maunya balik modal dong, kalau kamu chaos terus diterusin juga omong kosong lah gitu. Cuma di pertama tuh yang paling penting adalah orang tahu dulu nih, kenal dulu sama brand kamu, ngerti dulu brand kamu tuh kayak apa, brand kamu bisa kena di hati mereka. Nah jadi dari situ kan pasti nanti akhirnya jadi kayak apa ya, support juga kan untuk balik modalmu itu tadi. Gitu. Ini tolong bisnis owner didengarkan ya, biasanya minta hasil instan, yes, benar. Karena kebanyakan orang tuh kan kadang mau langsung endorse sekian, langsung balik modal sekian. Ya. Kita lupa gitu loh, ada part branding yang perlu dibangun dulu gitu. Karena ketika kamu brandnya udah kuat, orang tuh ngikutin kok gitu. Bahkan misal gini nih, kayak misal nih aku udah gak nyusuin. Aku ketika punya saudara, punya teman, aku pasti akan ini ya kayak pakai Mam Uung dong, aku dulu waktu nyusuin pakai itu bagus banget loh gitu. Jadi kan nggak berhenti di situ aja sebetulnya itu kan yang lagi kamu bangun kan gitu. Please ucapkan kata-kata Mam Uung barusan. Oke, terus ini selain menjalankan endorse dari KOL, ini kan endorse-nya macam-macam ya, nggak cuma yang mega aja gitu. Ada strategi lain nggak supaya bisa mempertahankan trust dan loyalitas dan cinta dengan produk Mam Uung itu apa aja? Oke, jadi sebetulnya kita juga ada para dokter-dokter di balik kita gitu ya. Kita juga para pakai medis gitu ya. Jadi dokter ini juga salah satu fasilitas buat ibu-ibu sekalian gitu. Kalau mereka misal, maksudnya kan gini, kadang
nggak semua ibu itu bisa ke dokter anak gitu, nggak semua ibu mungkin bisa kayak menjangkau itu kan. Kadang ada yang mereka mau ke puskesmas saja terbatas sama biaya gitu. Nah di Mamung itu ada fasilitas itu gratis. Terus konselornya kita juga semua udah tersertifikasi. Jadi kita bukan cuma ngasih tim konsul yang macam CS gitu loh. Jadi cuma CS yang balesin yang nggak ada nggak ada sertifikasinya gitu. Jadi semuanya tuh udah dibiayain gitu. Terus semua fasilitas kita juga gratis gitu. Jadi sebetulnya ya service yang kamu kasih itu akan mensupport semuanya sih gitu. Emang banyak banget ya yang konsultasi gitu. Sebulan sehari tuh kurang lebih minim 350 orang baru ya new kontak ya. Wow. Gitu. Kalau kita sebulan mungkin udah bisa berapa ya, banyak banget ya kayaknya ya. Kemarin setahun itu hampir 1 juta. Wow. New kontak ya itu. Itu bukan orang yang udah ini. Gitu. Terus kita kan juga upgrade terus kayak sekarang ada layanan kita yang jemput bola nih. Jadi kita datengin ke rumah mereka. Oh, gitu. Berarti masih door to door masih gitu door to door juga. Tapi mungkin masih lokasi Surabaya sekitar ya gitu. Jadi kan ibu-ibu yang biasanya baru lahiran awal kan nggak bisa langsung keluar-keluar. Nah kita yang datengin mereka gitu, dan itu semua gratis. Gitu. Wow. Berarti selain online, offline-nya pun juga jalan ya. 360 marketing. Oke. Ini Mamung kan anggapannya udah market leader ya, udah top nomor 1. Amin. Bahkan aku pernah ditunjukin sama Ko Jojo, kalau kita di Shopee ngetik ASI booster sama Mamung, itu search-nya Mamung itu jauh lebih banyak gitu. Anggapannya berarti ini kan udah di level kayak Aqua gitu ya, ngomong aku mau beli Aqua, bukan aku mau beli air mineral gitu. Nah ini gimana caranya supaya bisa maintain tetap di atas sana? Intinya jangan pernah berpuas diri ya. Kita sampai sekarang tuh setiap bulan selalu ada meeting, dan kita selalu meeting tuh bukan bandingin kita sama, maksudnya sama kita yang kemarin bulan lalu, tapi kita juga masih lihat gitu kayak saat ini kompetitor kita tuh ngapain sih gitu loh, apa yang dilakukan. Intinya tuh jangan berpuas diri, karena kadang tuh kita lebih sering kayak wah kita udah market leader nih, kita nomor 1, terus kita jadi lupa semuanya. Tetap sekecil apapun itu jangan dikasih bocor gitu. Jadi sekecil apapun jangan pernah kasih kayak ya udah deh itu ya udah nanti bulan depan kita perbaiki, enggak gitu. Jadi kita nggak pernah kasih kendor sedikit pun gitu, sampai hari ini nggak ada. Nice. Kelihatan lah dari orangnya, aku Jojo sangat-sangat ambisius. Bener ya. Oke. Bahkan kayaknya makin kesini dia makin ini ya, karena jujur kalau kamu makin di atas itu tantangannya makin berat gitu. Karena bukan cuma sama orang-orang di atas, ini yang baru-baru tuh juga keluar lebih banyak gitu loh. Dan nggak menutup kemungkinan ya kita sekarang udah usia segini 33 tahun, bakal ada anak-anak muda yang lebih dari kita, lebih kreatif, lebih pinter-pinter gitu loh. Kayak jadi harus upgrade ilmu terus, kita pun harus ngikutin, dapat masukan dari tim-tim di bawah kita juga, kita harus ngikutin, karena siapa tahu memang yang lebih muda tuh pikirannya lebih kreatif gitu loh. Oke. Terus what's next nih buat Mam Uung nih? Kan di atas langit masih ada langit lagi. Jadi apalagi mungkin mau bikin product development dengan nama anak ketiga mungkin, atau brand baru apa gitu. Enggak. Kalau bikin produk anak ketiga jelek ya, aku kayak jalan banget ya. Enggak. Ya mungkin kita bakal upgrade ini sih, kayak dari yang udah ada kita upgrade lagi formulanya. Apalagi penelitian terbaru kita upgrade dulu di situ. Jadi setiap produk itu bukan yang udah ada. Kan karena kadang orang mikirnya gini ya, kayak wah udah dikenal nih, makin banyak produk masukin aja mumpung ini. Jadinya tuh kayak tempat kita jadi kayak supermarket gitu loh, ya kan. Semua produk dijual semua gini, akhirnya market malah nggak ngerti Mam Uung itu apa, nggak fokus gitu loh. Makanya daripada kayak gitu kita lebih pilih kita fokusin dulu apa yang udah ada, kita bagusin lagi yang udah ada gitu. Ikutin, karena kan penelitian, jurnal semua makin update nih ya, kita ikutin semua kayak gitu. Jadi mungkin next ya kita perbaikin dulu lah yang udah ada ini sambil jaga, karena menjaga itu lebih susah. Iya sih, iya, setuju. Oke. Pertanyaan bonus. Jadi aku ada permainan kartu, ini kartu branding dan marketing, isinya itu 20 pertanyaan seputar marketing dan branding. Nah ini nanti Cece boleh ambil salah satu, terus nanti pertanyaannya dibaca dan dijawab. Oke, ini aja deh, karena anak ketiga ambil nomor 3. Apakah kamu lebih suka memiliki tim marketing internal atau menggunakan vendor eksternal? Sebetulnya lebih suka internal. Karena kalau internal itu kita masih bisa
masih bisa handle juga, kita masih tahu gimananya tuh tahu. Tapi bukan berarti vendor eksternal ini nggak penting gitu, karena ada beberapa hal mungkin cara teknis yang memang kita butuh eksternal. Nah, tapi bukan berarti juga kalau kita pakai eksternal berarti kita ya udah deh apa kata lu gitu. Jadi selama ini di Mam Uung pun walaupun kita pakai eksternal, kita masih tetap ikut meeting dan kita masih tetap ambil andil di sana. Kontrol banget iya, ya. kontrol banget gitu. Karena kebanyakan orang kadang udah pakai eksternal kayak udah mempercayakan lepas tangan gitu. Enggak, sampai sekarang kita internal kenceng, eksternal juga harus kenceng, dan kalau bisa sih eksternalnya ini harus bisa ngikutin cara mainnya kita juga, walaupun kita juga nggak saklek ya, kan mungkin eksternal punya pandangan yang lebih baik, kita tetap welcome di situ gitu. Biasanya vendor eksternal tuh apa nih? Kayak biasanya lebih ke ini sih, paling kayak yang bantu-bantu iklan kayak gitu-gitu. Ini sekarang kita udah mulai serahin ke eksternal, tapi kan kayak tetap nih apa kontennya apa, ininya apa, semua masih dari kita. Misal mereka kasih masukan kayak, oh sekarang yang lagi bagus tuh begini loh, tapi tetap kita kemas sesuai caranya kita. Karena kadang kan gini, mereka kan handle-nya juga pasti banyak ya gitu loh. Belum tentu mereka tuh bisa ngerti banget nih kalau di ibu-ibu, apalagi ibu menyusui tuh hatinya gimana, terus ininya kayak apa gitu. Jadi tetap kita tuh dari internalnya ada, baru dikasih ke mereka lebih ke hal teknisnya sih. I see. Oke. Gitu. Kapan-kapan kalau butuh vendor eksternal, call me. Iya. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya, C. Thank you so much sudah menyempatkan, udah hamil besar tetap mau kesini ngobrol-ngobrol sama aku. Thank you so much. Boleh kasih satu kata-kata mutiara untuk moms di luar sana? Apa ya kata-kata mutiaranya? Ini buat moms ya. Buat moms intinya ya kita jadi ibu, nggak jadi ibu aja sih. Kita jadi orang tuh kita boleh salah, kita boleh nih bisa gagal mengambil keputusan. Kita mungkin bisa hari ini perjalanan gak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Tiba-tiba budgetnya chaos atau apa kayak gitu. Tapi selalu ingat fokus ke solusi itu. Jadi walaupun apapun problemnya selalu fokus ke solusi. Gak perlu nyalain orang lain, gak perlu apa. Fokus dulu. Kalau udah begini, salah begini, solusinya apa gitu. Karena itu yang sering ya terjadi kayak kita kalau ada problem, ada apa, kita tuh seringnya kayak, ya itu nih gara-gara begini, ini begini. Kita fokus ke problemnya, fokus ke permasalahannya. Padahal yang harus kita fokus adalah ke solusinya. Sama di menyusuin pun juga kayak gitu. Menyusuin, anaknya rewel, nggak mau nyusu, asinya seret, payudaranya bengkak misal gitu. Solusinya apa? Kan harus gitu. Solusinya Mam Uung. Ya. Oke, terima kasih. Thank you for watching. Nonton juga episode-episode kita yang lain-lain di sini. See you next time. Bye-bye.